Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami masih bisa menghirup udara pada hari ini. Terima kasih kami masih mengalami perjumpaan dengan saudara-saudara kami sekalipun dalam layar Zoom. Terima kasih Tuhan untuk setiap momen, untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh izinkan kami masuk ke sana. Tuhan boleh izinkan kami berada di sana. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembaruan akal budi, untuk setiap pembaruan roh dan pengertian yang baru setiap saatnya. Ya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan pada hari ini di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hari ini Engkau mau membawa kami bagaimana? Hari ini Engkau menghendaki kami berbuat apa? Pagi hari ini kami menerima kabar baik. Pagi ini dan sepanjang hari ini penuh dengan pengharapan. Amin. Kiranya Tuhan melakukan secara tiba-tiba hari ini banyak hal yang mengubah kami dan keluarga kami secara tiba-tiba. Kami mau mengabdikan tubuh kami yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu kepada pelayanan Tuhan Yesus kami. Pada pagi hari ini kami telah menerima darah kudus Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kami. Tuhan, kami mau membawa kesadaran kami di dalam kedudukan kami di dalam hadirat-Mu. Kami juga boleh berkata, setan, kami menghardik Engkau dan mengambil otoritas atas jiwa dan tubuh kami. Kami tetap melarang Engkau menaruh penyakit apapun dan tanda-tandanya atas kami mulai saat ini. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus melalui Roh-Nya, kami mengenakan rasa sakit kami, karena Tuhan yang ada dalam kami lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan, di masa lalu Engkau telah datang, telah mati, telah bangkit menjadi roh pemberi hidup bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengerti kuasa kebangkitan-Mu, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, agar kami dapat bersentuhan dengan Roh Kudus-Mu secara pribadi, agar kami terus mengalami Engkau Tuhan dari hari ke hari. Mari masuk Tuhan. Kami mau buka hati kami, agar hati kami dapat bersentuhan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami masih tidak mampu, lemah, sama sekali tidak merubah, masih begitu saja
Bersama dengan ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau masih sebagai hayat kami, roh pemberi hidup, hayat yang menghidupkan. Hari ini Engkau masih sebagai kekudusan kami. Hari ini Engkau masuk kepada kemenangan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menggantikan kami menghidupkan hayat-Mu. Ya Allah, puji syukur kepadamu, karena segalanya adalah anugerah-Mu. Semuanya adalah anak-Mu yang melakukan menggantikan kami. Jika Engkau tidak mengurapi kami ya Tuhan, maka kami tidak akan berhasil melewati hari ini. Dan kami menunggu Engkau di sini. Biarlah kami dengan mutlak hidup bersandar pada hukum-Mu. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti seperti apakah rencana-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini. Agar kami menangkap rancangan-Mu dalam panggilan-Mu pada hari ini. Berikanlah kami hati Tuhan seperti hati-Mu. Hati yang mengasihi, hati untuk jiwa yang terhilang, hati untuk saudara-saudara kami yang lemah imannya. Berikanlah kami hati Tuhan untuk memandang mereka seperti Engkau memandang kami. Bawa kami ke dalam kesadaran-Mu, ke dalam tempat peristirahatan-Mu Tuhan. Kami mau bersandar dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadilah tenang. Tenanglah hai jiwa. Izinkan roh Allah itu mengalir. Izinkan roh Allah mengobati hidupmu. Izinkan roh Allah membawa kita ke dalam kehendak-Nya yang sempurna. Buka hatimu, terus rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan kasih itu nyata. Saya berdoa untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu. Siapapun di antara kita yang pada hari ini mengalami kesesakan, mengalami ketakutan, saya mau katakan, Tuhan baik. Pegang pada janji-Nya. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh.
biarkan seperti api yang keluar dari dalam dirimu. Biarkan api itu berkobar, terus menyala, terus menyala. Api yang membakar apapun, api yang melahap apapun yang ada di sekitarnya. Api asmara Tuhan. Biarkan api itu menghampirimu. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, saya hanya ingin Engkau Tuhan. Dalam kesendirian, Hagar mengalami Tuhan. Tuhan berkata kepada Hagar, kembalilah kepada Tuhanmu. Hagar tahu ketika ia kembali, ia akan didera, ia akan disiksa. Tapi ia kembali. Hagar bukan keturunan dari bangsa Israel, bukan keturunan orang pilihan. Tapi Hagar percaya, Hagar bertemu muka dengan Tuhan dalam kesendirian. Yakub, cucu Abraham, dalam ketakutannya, Yakub mengambil tempat dalam kesendirian di tepi sungai Yabok. Yakub mengalami Tuhan. Yakub bertemu muka dengan Tuhan dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Mari kita alami perjumpaan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Temukan Peniel-Penielmu. Izinkan Roh Allah yang mengajarmu segala sesuatu pada pagi hari ini. Minta hikmat, minta pengertian. Apapun masalahmu, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, saya hanya mau katakan minta hikmat dan minta pengertian. Urapi kami dengan roh hikmat pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi kami dengan pengertian-Mu pada pagi hari ini. Singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi bagi kami. Kami mau Tuhan, hal itu tersingkap, jelas terbuka. Ajari kami untuk memiliki mata seperti Engkau, agar kami dapat memandang jiwa yang di dalam gelap. Karena kami mau berada dalam rencana-Mu yang sempurna dan melakukan perbuatan-Mu yang besar. Seperti Engkau Tuhan, yang memulihkan hati yang terluka, yang menjadikan rumah bagi mereka yang lelah, yang membagi hidup untuk bersama. Jadikanlah hati ini seperti hati-Mu Tuhan. Sebab kebenaran akan dibukakan. Kebenaran yang memerdekakan kami dari ketidaktahuan,
Dan Roh membawa kami lebih jauh ke dalam pengalaman akan kuasa yang besar. Kami hendak memperingati di mana Engkau naik, hari kenaikanmu, kembali kepada Bapa. Dan malaikat berkata, Engkau akan kembali seperti murid-murid melihat Engkau terangkat. Kami mau melihat Engkau turun ya Tuhan. Kami mau menjadi murid yang Engkau maksudkan itu. Sebab hanya murid yang dapat melihat Engkau terangkat dan turun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus, kita juga diperingati akan kelahirannya yang baru. Kelahiran yang kita juga alami untuk berada dalam hadirat Tuhan. Menjadi manusia baru oleh kuasa darahnya. Sebab dosa-dosa kita telah ditebus olehnya. Dan memberi kita kebenaran demi kebenaran. Mari kita ambil waktu sesaat. Kita mohonkan kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Mari kita membawa kesadaran bahwa ketika kebenaran dibukakan, kita menerima apa yang Ia janjikan. Mari kita mohonkan Roh Kudus untuk menggenapinya. Ambil waktu sesaat, alami Tuhan secara pribadi. Minta Roh Kudus menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan. Jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa kita di surga dipermuliakan, yakni jika kita berbuah banyak. Sebab dengan demikian kita adalah murid-murid-Nya. Saya sampaikan berkali-kali kepada teman-teman, perkatakanlah firman. Biarlah firman itu tinggal dalammu. Sebab jika firman tinggal dalammu, maka apapun yang kita minta, kita akan mendapatkannya. Dan dengan demikian Bapa kita dipermuliakan. Ambil waktu sesaat. Tinggal diam dan menanti. Karena itu akan membuat kita lebih mudah menangkap suaranya. Dan siap melakukan apa saja yang diperintahkannya. Dan hanya melakukan apa saja yang Dia perintahkan untuk dilakukan.
temukan suaranya. Temukan suaranya dan dengarkan. Dengan lembut ia memanggil namamu. Hendaklah kita hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita merenungkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dari waktu ke waktu. Dan kemenangan itu yang akan kita dapatkan saat ini dan di masa yang akan datang. Penuhi mulutmu dengan firman. Perkatakan firman. Izinkan Roh Kudus membuka pengertianmu pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus membawamu ke dalam pengalaman-pengalaman supranaturalnya. Ketika kita mau mati bersama-sama dengan Dia, mengalami kematian yang Ia alami, itu artinya saudara dan saya juga mengalami kebangkitan apa yang Ia alami. Izinkan saya membimbing Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman untuk berdoa. Ikuti suara saya. Katakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau. Engkau Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar Engkau Tuhan tidak ada ilah yang lain. Engkau Yesus Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Katakan, saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya. Engkau Yesus penebus saya dan penyelamat hidup saya. Engkau Yesus masuk ke dalam maut melalui kematian. Engkau Kristus dengan rela pergi kepada kematian untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa.
dan Engkau keluar dari kematian dan melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, iblis dari otoritasnya atas saya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjadi roh pemberi hidup untuk masuk ke dalam saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan serta menjadikan hidup saya yang tidak dapat dibatasi. Saya tidak dapat dibatasi oleh siapapun atau apapun juga. Engkau Yesus menjadi manusia untuk menebus saya, dan Engkau menjadi roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah sejati, Allah pencipta seluruh alam, yang berkuasa atas surga, bumi, dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu. Saya berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Saya berhenti terhadap pekerjaan mengasihani diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk bersama Engkau Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau Tuhan sepenghidupan dan memiliki karakter yang sama. Engkau Tuhan yang tidak menghendaki saya hidup demi diri sendiri. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku saat ini. Aku hidup demi Engkau Tuhan saat ini. Setelah aku dilahirkan kembali, aku mengikuti Engkau ya Tuhan. Aku dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya dan bersaksi, bernyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya kami mati di dalam-Mu, agar Engkau hidup bagi saya. Ya Tuhan, saya tidak mau hidup demi diri saya sendiri lagi. Saya bertobat dari cara saya hidup demi saya sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup saya. Katakan dengan suara yang keras, karena sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala problem dalam hidup ini, agar roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup, agar Engkau yang hidup. Aku tidak mau tekan Engkau lagi Tuhan. Aku tidak mau membatasi Engkau ya Tuhan. Sekarang aku bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus.
dan berkata, Tuhan Yesus berada dalamku. Engkau Yesus Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidup dalamku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku berdiri, berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Tuhan. Rencana kehendak Bapa yang kekal. Aku sekarang telah melihat dan mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam dirimu, menjadi hidupmu, menjadi pribadimu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendak Tuhan dalam hidupku, hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup menetap bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala usahaku berhenti, agar Engkau yang menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh Engkau Tuhan, selalu menerima penyaluran-Mu Tuhan. Aku dan Engkau adalah satu tubuh dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Engkau mendengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Engkau mendengar Bapak. Dan biar kami mendapatkan apa yang kami perkatakan. Karena firman-Mu di mulut kami, dan kami dalam Engkau. Bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari datang dengan beban berat, bagi Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dengan pergumulan-pergumulannya, angkat tangan Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat pada pagi hari ini, yang mengalami beban berat, yang mengalami pergumulannya. Bagi Bapak Ibu yang mengangkat tangan, ikuti saya berdoa. Tuhan, saya sudah melepaskan pengampunan. Saya sudah melepaskan segala sesuatu yang orang kerjakan untuk menyakiti saya. Saya mengampuni mereka Tuhan. Saya memberkati mereka ya Tuhan. Saya perkatakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, beban-bebanku pada hari ini sudah tercabut. Masalahku sudah terlepas pada pagi hari ini. Aku sudah menang. Aku berkata kepada tubuhku,
engkau sudah ditebus. Engkau adalah pemenang. Engkau mendapatkan apa yang engkau katakan pada pagi hari ini. Katakan dengan berani. Katakan dengan iman apa pergumulanmu pada Tuhan pada pagi hari ini. Ini waktumu. Ini waktumu. Katakan. Ceritakan semua kepada Tuhan. Dan deklarasikan bahwa engkau sudah menang. Engkau sudah mendapatkan apa yang engkau doakan. Declare itu. Katakan itu. Tuhan mau berdoa juga bagi gerejamu yang datang pada pagi hari ini, yang datang dengan kelemahan-kelemahan tubuhnya. Jika berkenan Tuhan, jika boleh Tuhan, jadilah kesembuhan pada pagi hari ini. Jadilah pemulihan pada pagi hari ini. Yang sakit di tengkuk, jika ada di antara Bapak Ibu yang sakit di bagian tengkuk di leher, katakan, hai tengkuk, engkau sudah pulih. Yang sakit di pinggang, tepuk bagian pinggangnya, katakan, aku sudah sembuh. Aku sudah pulih. Yang sakit pada bagian rusuknya, jika ada yang sakit pada bagian rusuk, berkati rusuknya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, rusuk ini sudah pulih. Demikian juga pengapuran. Aku berkata kepada pengapuran yang terjadi dalam kehidupan Ibu Adriana, hai kapur, terempaslah dari kehidupan Ibu Adriana. Terkikis. Mulai saat ini terkikis. Terus terkikis. Sampai bagian-bagian tulang yang gak diperlukan itu normal. Sampai sendi-sendi itu normal. Bagi yang bergumul dalam keuangan, siapapun yang bergumul dalam keuangan, angkat tanganmu dan katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, dengan keterbatasan ini, aku mau menjadi berkat. Ayat mengatakan, apa yang engkau ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Tuhan mau kita dimenangkan. Terus menyembah. Terus menyembah dalam posisi menyembah. Ambil waktu sejenak berdoa untuk suami atau istrimu, untuk anak-anakmu, menantumu, besanmu. Doakan mereka semua. Ambil waktu berdiri bagi mereka di depan Tuhan. Katakan semua di depan Tuhan.
pulihkan Tuhan, pulihkan. Bapa mendengar isi hatimu. Bapa mendengar pergumulanmu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini, saya merasakan ada sakit pada pagi hari ini. Sakit di bagian kepala, bagian belakang. Pusing, berat. Aku katakan enyah kau sakit kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang nyeri pada bagian dada sebelah kanan atau kirinya. Siapapun di antara kita yang nyeri di bagian dadanya, katakan, Tuhan Yesus baik. Aku sudah sembuh. Aku perintahkan hai tubuh, aku sudah sembuh. Tarik nafasmu dalam-dalam. Keluarkan sambil berkata, aku lepaskan pengampunan buat siapapun yang bersalah kepadaku, atau membangkitkan amarah dalam hidupku. Aku lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkati mereka. Saya diperlihatkan sebuah kasut sebelah kiri saja, dengan bentuk yang sudah hancur. Inilah pesannya. Saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang merasa sudah mulai enggan untuk melayani Tuhan, sudah mulai lelah untuk menceritakan kebaikan Tuhan terhadap sesama, yang mulai kendor dalam pelayanan. Minta kembali kasut yang baru per Tuhan. Sebab kasut itu melambangkan Injil, damai sejahtera, melambangkan kerelaan untuk memberitakan Injil kepada penjuru dunia. Minta kasut yang baru. Bapak Surgawi, inilah doa-doa kami. Inilah permohonan kami dan ucapan syukur kami. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya dan penyertaannya mulai saat ini sampai Tuhan kembali datang ke awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang sudah diberkati dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.